Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Pak Yayat, selamat malam. Apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Baik. Selamat malam, Bang Reinhardt. Ya. Pak Yayat, apa tanggapan Anda melihat langkah-langkah antisipasi terhadap cuaca ekstrim dan juga ancaman banjir yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Kalau kemudian Ketua DPRD mengkritisi penanganannya lambat, apakah Anda melihat hal yang sama? Yang pertama harus kita akui, cuaca ekstrim itu pasti menyebabkan potensi banjirnya lebih sering dan lebih sering terjadi. Karena sekali lagi saya mengatakan bahwa kapasitas sistem tata air Jakarta ini sudah tidak mampu lagi mengantisipasi intensitas curah hujan yang semakin lama semakin besar. Ini harus diingat bahwa hasil kajian dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa harus dilakukan optimalisasi ya peningkatan kapasitas kita. Karena kajian kita menunjukkan bahwa ini perencanaan tata air Jakarta itu sebetulnya untuk atau banjir berapa tahunan. Kita akan mengenal 5 tahunan, 10 tahunan, 50 tahunan, atau 100 tahunan. Nah, antisipasi 100 tahunan itu memang memerlukan pengkajian tata drainase yang maksimal. Kejadian peristiwa tahun 2020 ketika intensitas curah hujan cukup tinggi di atas 270 itu menunjukkan siklus 1000 tahunan bisa terjadi dalam kondisi cuaca yang semakin lama semakin ekstrim saat sekarang. Nah, yang kedua, apakah upaya yang dilakukan sekarang ini dalam kategori biasa saja atau kategori yang sudah sangat luar biasa? Maksudnya dalam kategori yang sangat luar biasa ini adalah jika upaya yang dilakukan itu seiring dengan dinamika perubahan cuaca yang semakin lama semakin cepat berubah. Nah, fakta kan menunjukkan sekarang bahwa potensi genangan itu semakin lama semakin besar kejadiannya, sementara upaya pemerintah untuk mengklaim bahwa dalam 6 jam itu air sudah surut, faktanya memang masih belum sampai ke arah sana. Kedua, tiga, upaya-upaya dengan program yang selama ini sudah dilakukan seperti grebek kur, kemudian perbaikan pompa, penambahan kapasitasnya, kemudian upaya memperbaiki saluran penghubung. Jika upaya-upaya tersebut ternyata tidak mampu mengatasi masalah, harus kitanya apa penyebab masalah utamanya. Kalau masalah utamanya ternyata faktor cuaca, berarti yang bagaimana yang harus kita antisipasi dengan sistem yang semakin lama harusnya di-upgrade dari tahun ke tahun. Nah, fakta yang terjadi bahwa upaya maksimalisasi dari perbaikan sistemnya itu belum optimal karena memang banyak kendala-kendala teknis. Saya membaca bahwa upaya ini memang perlu kerjasama antara pemerintah pusat, Prof DKI, dan juga dukungan dari masyarakat. Sekarang kan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kita sudah tidak memperdebatkan kembali masalah normalisasi atau naturalisasi. Yang penting sekarang kerjakan apa yang bisa kita lakukan, tidak banyak perdebatan, dan fokus kepada masalah. Fokus pada masalah ini adalah fokus pada daerah-daerah yang paling dianggap paling rentan. Kemarin di Cipinang Melayu. Kenapa Cipinang Melayu sering tergenang kembali? Karena persoalannya topografi dan kondisinya memang tidak layak dijadikan permukiman. Karena apa? Potensi kejadian banjir di sana akan lebih sering karena aspek topografis yang memang cekungan dan sulit untuk diatasi kecuali kalau misalnya ada pompanisasi atau upaya relokasi dari kawasan tersebut. Nah, kedua yang lainnya yang perlu kita perhatikan adalah pemetaan kawasan-kawasan yang dianggap langganan banjir tiba-tiba cuaca cepat. Salah satu yang perlu kita perhatikan misalnya wilayah Kemang. Kemang itu kan kawasan bisnis. Nah, bagaimana pasti kita istiwa di Kemang tidak terulang kembali? Sejauh mana upaya-upaya memperbaiki kali Pesanggerahan atau kali yang ada di sekitar kawasan Kemang itu sudah dilakukan perbaikan atau peningkatan kapasitasnya sehingga potensi bencana itu tidak terulang. Sekali lagi saya mengatakan masyarakat yang sering mengalami pada daerah-daerahnya harus lebih waspada. Pertanyaannya adalah mana upaya kita meningkatkan kewaspadaan itu? Apakah pada tataran himbauan saja atau upaya-upaya lain yang perlu kita lakukan agar meminimalkan kerugian itu semakin lama semakin besar kita lakukan supaya peristiwa ini tidak membawa
lebih panjang. Baik. Yang terakhir adalah janji untuk dalam waktu 6 jam itu harus dipertegas. 6 jam itu pada mana saja. 6 jam itu jika sistemnya berjalan, jaminan atau garansinya bisa dikatakan akan efektif. Atau kalau bisa, intensitas hujan yang bagaimana 6 jam itu bisa dimaksimalkan. Pak Gubernur mengatakan bahwa curah hujan di bawah 100 mm mampu mengatasinya. Tapi kalau sudah di atas tersebut dengan kategori sangat lebat dan cuaca yang lebih besar lagi, maka janji atau sistem yang mendukung kemampuan dalam waktu 6 jam itu tentu sudah tidak memadai. Dan harus diingat, cuaca ekstrim akan lebih sering terjadi dan potensi genangan atau banjir akan lebih terulang. Demikian. Baik, Pak Yayat, jadi target 6 jam banjir surut itu meskipun dengan sejumlah persyaratan yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan, itu menurut Anda mustahilkah atau memang bisa saja terjadi kalau kemudian syarat-syarat itu kemudian masuk dalam kategori yang disampaikan oleh Pak Gubernur Anies? Ya, pertama begini, Pak Gubernur menyatakan 6 jam itu bisa mengatasi banjir, harusnya dipertegas pada kawasan atau daerah mana kira-kira kemampuan sistem drainase kita bisa mengantisipasi genangan atau potensi banjir itu bisa diselesaikan dalam waktu 6 jam. Artinya koridor kawasan yang mampu diantisipasi dengan waktu 6 jam itu berarti sistemnya sudah tertata cukup baik. Kapasitas saluran sekunder atau tersiernya berjalan. Kemudian pemantauannya yang dilakukan juga optimal. Seperti contoh, apakah rumah pompanya efektif berjalan, salurannya terjaga, atau petugas-petugas pasukan biru atau pasukan kuningnya ada atau siaga di mana saja. Ya, jika klaim bahwa jam itu efektif, maka bagaimana koridor 6 jam ini mampu dilakukan untuk seluruh kota? Sekarang 6 jam itu kan kita tidak tahu wilayahnya. Mana saja yang bisa diberikan garansi untuk itu. Dan sistem mana yang mendukung kapasitas 6 jam itu mampu dilakukan. Jika sampai sekarang 6 jam itu untuk seluruh kota, agak sedikit menimbulkan keraguan-raguan. Apakah memang sistem tata drainase kita secara menyeluruh itu memang mampu mengurangi kemungkinan potensi genangan itu untuk tidak lebih dari 6 jam. Alangkah baiknya jika memang ada genangan-genangan tadi seperti dikatakan oleh Ketua DPRD DKI, bahwa ada potensi genangan yang cukup besar di sepanjang jalan karena mungkin ada kesalahan dalam desain tali airnya. Artinya apa? Tali air itu ternyata mungkin terlalu kecil, sementara hujannya cukup besar. Hingga ibaratnya ada istilahnya airnya mengantri. Ya, mengantrinya terlalu lama mungkin dia bisa kemana-mana. Nah, otomatis ini kan implikasi kepada genangan yang semakin luas. Jadi alangkah baiknya memang kita ingin memaksimalkan kemampuan 6 jam itu kita harus mencek. Contoh, daerah atau jalan mana yang potensi genangannya cukup lama. Jika memang ada masalah, kita periksa tali airnya. Apakah betul lubangnya atau gorong-gorongnya itu memang memadai atau terlalu kecil sehingga menimbulkan masalah. Atau yang kedua, tas pompa. Daerah-daerah yang memang harus ditambah karena memang airnya makin lama makin besar. Atau pada kawasan-kawasan yang mengalami penurunan permukaan tanah. Genangannya itu lebih lama terjadi karena sistem drainasenya sudah tidak berfungsi secara optimal. Pemetaan masalah ini akan membantu solusi penanganannya secara lebih dan terintegrasi. Jadi klaim 6 jam saja, 6 jam itu perlu didukung dengan fakta-fakta wilayah mana penanganan dalam waktu 6 jam itu bisa diatasi secara lebih cepat. Baik, semoga menjadi catatan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mengoptimalkan penanganan banjir di ibu kota dari tadi apa yang Anda sampaikan. Terima kasih banyak Pak Yayat Supriyatna sudah berbagi perspektif kepada kami terkait dengan penanganan banjir dan juga antisipasi banjir di ibu kota. Selamat malam, sehat selalu Pak Yayat. Baik, terima kasih.